Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, di sini saya akan membawakan sebuah rangkaian debat pada hari ini. Debat kali ini dimulai dengan sebuah studi kasus yang ada di Kalimantan. Bayangkan sebuah hutan yang luas di Kalimantan yang bumi hijau dan penuh kedamaian dan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang ada di sini. Namun pada hari itu sebagian wilayah itu berubah menjadi perkebunan sawit. Data menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi yang tertinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ekspansi sawit, tambang, dan semakin tata kelola hutan yang ada di sini. Bahkan dalam studi kasus di Pasangkayu, Sulawesi Barat, tercatat sekitar 27.924 hektar hutan berubah menjadi perkebunan sawit dalam beberapa dekade terakhir. Disinilah dilema ini muncul. Di satu sisi, investasi membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi. Namun di sisi lain, ia menyebabkan hutan hilang, konflik sosial yang meningkat, dan lingkungan yang rusak. Nah, disinilah timbul pertanyaan, apakah pembangunan hutan adalah solusi atau justru awal dari krisis? Mari kita mulai debat ini dengan tim pro terlebih dahulu. Silakan. Jadi kami dari tim pro sebenarnya paham kalau deforestasi itu memang jadi masalah. Tapi menurut kami mudah-mudahan nggak harus selalu menjaga tanpa dimanfaatkan. Karena faktanya banyak masyarakat yang hidupnya itu justru bergantung dari hutan. Contohnya lewat perhutanan sosial, di situ masyarakat tetap menjaga hutan, tapi juga bisa dapat penghasilan. Jadi hutan itu bisa tetap ada, tapi juga bisa bantu ekonomi. Selain itu, kalau ada investasi di sektor perhutanan, juga banyak peluang kayak lapangan pekerjaan, pembangunan desa, sampai peningkatan ekonomi daerah tersebut. Jadi, kalau investasinya langsung dikurang, yang rugi juga masyarakat sendiri itu karena kehilangan kesempatan. Jadi menurut kami masalahnya bukan di investasinya, tapi di cara mengelolanya. Selama dikelola dengan benar, hutan dan pembangunan bisa berjalan secara berbarengan. Baik, silakan ditanyakan. Luar biasa pendapat yang disampaikan oleh tim kontra. Tapi kami dari tim kontra ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke sebuah realitas. Teman-teman tahu kasus deforestasi yang terjadi di Kalimantan kemarin, yaitu di sana dalam jurnal Theo disebutkan bahwa deforestasi itu memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Yang pertama, hilang hutan. Yang kedua, emisi karbon yang sangat meningkat. Dan yang ketiga yang paling parah itu bisa keanekaragaman hayati atau nabati yang ada di hutan sana bisa hilang selama-lamanya. Kan dalam jurnal yang ditulis di IPB juga disebutkan bahwa deforestasi hutan itu merupakan salah satu sumber utama penyebab emisi karbon yang terjadi di dunia. Bayangkan sebuah hutan yang merupakan sebuah penghasil oksigen, tapi karena terjadi deforestasi malah terjadi adanya emisi karbon bagi masyarakat yang notabene itu adalah dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus merefleksikan bersama dan mempertanyakan satu hal. Yang pertama, apakah mungkin kita mengorbankan hutan yang merupakan paru-paru dunia lah istilahnya untuk istilahnya investasi atau pembangunan ekonomi yang notabene hanya berjalannya beberapa tahun, mungkin beberapa dekade. Seperti itu, mungkin kita bisa bertanyakan kembali apakah kita rela istilahnya menukarkan hutan yang dampaknya sangat positif dengan istilahnya investasi yang kita nggak tahu mungkin itu akan berjalan berapa lama. Ya mungkin dari tim kontra yang menambahkan sedikit, karena dampak dari deforestasi dan investasi itu juga bukan cuma di lingkungan, tetapi juga dampaknya itu nyata dari kita sendiri. Di mana di Kalimantan berdasarkan jurnal, konflik antara perusahaan dan juga masyarakat adat itu sering terjadi karena ekspansi lahan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena hak-hak masyarakat adat itu sering diabaikan dan juga adanya regulasi yang lemah. Terus juga ada karena investasi itu terus diutamakan, jadi keadilan itu sering dikesampingkan. Kemudian hal ini
bukan termasuk ke dalam pembangunan, tapi malah terjadinya ketimpangan. Jika pola ini terus berlanjut, kita itu bukan membangun sebuah masa depan, tetapi malah menghancurkannya secara perlahan. Terima kasih buat Ibu Kontra sudah menyampaikan pendapatnya. Aku mau lanjut sedikit nih dari pendapat kalian tadi. Menurut kami ini investasi itu nggak selalu identik sama perusahaan capital. Jadi yang sering jadi masalah itu justru karena pengelolaannya yang nggak benar. Lalu padahal sekarang tuh banyak cara yang aman buat investasi kayak gini, kayak contohnya tuh perhutanan sosial, forestry, penanaman kembali, dan aturan-aturan yang dibuat lebih ketat. Jadi sebenarnya kita tuh nggak harus milih mau ekonomi atau lingkungan, karena dua-duanya bisa jalan bareng asal dikelola dengan baik. Terus kita juga harus realistis, Indonesia ini tetap butuh ekonomi yang kuat, dan sektor kehutanan itu bisa jadi salah satu sumbernya. Jadi menurut kami solusinya itu bukan berhenti di investasi, tapi mastiin investasinya itu berjalan dengan benar. Karena kalau dikelola dengan baik, hutan itu bukan korban pembangunan, tapi bisa jadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Silakan aku moderator. Baik, silakan kita lanjut. Baik, terima kasih moderator. Nah, tadi izin kalau dari area tadi berbicara tentang pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kita bisa melihat lebih jauh, di Indonesia ini potensinya tuh luar biasa yang lainnya, seperti pertanian, perikanan, bahkan pariwisata lain, serta potensi-potensi yang lain lah. Kalau kita mau analisis lebih dalam, deforestasi hutan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menimbulkan resiko dampak negatif yang besar. Kenapa harus sektor kehutanan menjadi pilihan? Kenapa kita tidak memaksimalkan potensi-potensi yang lain yang minim resiko? Kalau kita mau lebih dalam lagi, kemarin ada kasus, teman-teman tahu kasus yang terjadi di Sumatera, itu kemarin banjir bandang yang luar biasa. Nah, itu kan merupakan dampak salah satu dari deforestasi alam. Deforestasi alam yang terjadi di Sumatera menyebabkan bencana yang sangat merugikan masyarakat. Menurut saya itu intinya adalah kenapa harus kehutanan menjadi pilihan, sedangkan ada potensi yang lain yang lebih minim resiko. Baik, silakan. Jadi kalau ada kasus buruk yang terjadi di Sumatera Barat, tapi kayak gini tuh nggak bisa dipukul rata. Kayak semua investasi itu jangan, kayak sama halnya dengan semua sopir di Sumatera, nggak semua sopir di Sumatera itu ugal-ugalan, cuma karena ada satu kecelakaan. Nah, kita harusnya bisa bedain investasi yang merusak dan harus ditindak dengan investasi yang bertanggung jawab dan harus didukung. Jadi jangan bunuh semua potensi ekonomi hanya karena ulah segelintir dan oknum. Kira-kira yang disangka ya, selanjutnya saya ingin mengajukan satu buah pertanyaan, yakni jika investasi terbukti meningkatkan ekonomi tetapi juga merusak lingkungan, mana yang harus dikotakkan? Silakan di sana. Kami tidak ingin mengorbankan salah satunya. Solusinya adalah sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. Tapi dalam hal ini masalahnya itu dalam praktiknya yang selalu dikorbankan adalah lingkungan. Dan ketika hutan habis, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Oke, saya rasa cukup pada hari ini. Menarik sekali tema yang kita angkat pada hari ini. Hari ini kita tidak hanya berdebat tentang hutan, kita sedang membahas masa depan lingkungan, keadilan sosial, dan arah kemana pembangunan Indonesia ini akan berlangsung. Studi kasus ini telah menunjukkan bahwa investasi bisa membawa manfaat dan juga bisa membawa kerusakan. Maka jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. Jawabannya adalah kebijakan yang seimbang berbasis data dan berpihak kepada berkelanjutan. Karena jika hutan hilang, yang kita kehilangan bukan hanya sekedar pohon, tapi juga kehidupan itu sendiri. Baik, cukup sekian. Waalaikumsalam.